Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Pioner. Saya anggota divisi Sabda Media. Parade biasa kita ikuti di jalan raya utama kota. Sangat terbatas jika dilakukan dalam kondisi saat ini. Terlebih lagi di beberapa daerah diberlakukan lockdown. Tetapi jalur internet memungkinkan kita untuk tetap bisa menikmati parade dengan cara yang berbeda. Parade film Kristen Indonesia diadakan sebagai wujud syukur penyertaan Tuhan dalam pelayanan Yelsa dan mitra-mitranya. Oke, kita akan mulai dengan film yang pertama, Yes He Is. Layanan yang berkonsentrasi banyak dalam format video. Yes He Is menyediakan video yang akan membantu kita untuk bersaksi tentang Yesus ke sesama. Mari kita lihat beberapa cuplikan dari Yes He Is. Apakah kamu puas dengan hidup yang kamu jalani saat ini? Seorang yang belum memiliki pasangan tidak puas dengan masa singlenya. Yang sudah memiliki pasangan tidak puas dengan penghasilannya. Yang sudah kaya dan sukses mungkin tidak puas dengan kehidupan relasinya. Manusia seringkali tidak pernah puas dengan kehidupannya. Sayangnya alasan ketidakpuasan manusia itu adalah karena dirinya membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Padahal orang lain juga cuma manusia biasa yang lemah dan dapat berubah-ubah. Apa jadinya jika kita menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kepuasan kita? Seorang raja yang bijaksana bernama Raja Salomo pernah berkata, "Segala sesuatu menjemukan, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar." Raja Salomo yang merupakan raja terkaya saat itu juga berkata, "Segala sesuatu adalah sia-sia." Jika segala sesuatu adalah sia-sia, lantas apakah yang harus kita kejar di dunia ini? Adakah hal yang dapat membuat kita puas dan merasa cukup? Untuk apa hidup ini? Yohanes 17 ayat 3 menulis, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Di luar relasi dengan Tuhan yang adalah Sang Pencipta, hidup manusia menjadi tak bermakna, sia-sia. Namun tidak demikian jika kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Tuhan memiliki alasan untuk segala sesuatu yang dilakukannya, termasuk saat menciptakan manusia. Manusia diciptakan untuk mengenalnya. Ketika kita mengenalnya, kita akan mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Hal ini terbukti ketika Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia berdosa yang selayaknya dihukum. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Memiliki relasi dengan Tuhan yang adalah Sang Pencipta dan mengenal kasih-Nya ini yang menjadikan hidup kita penuh makna dan memuaskan. Bagaimana dengan kamu? Sudah tahukah hidup ini untuk apa? Iya, kita belajar banyak dari itu tadi ya, Hikmat Salomo, pengkhotbah. Nah itu saya rasa itu bisa menjadi bahan yang baik untuk diskusi, bisa jadi bahan yang baik untuk PA juga tentang pengkhotbah. Dan kita juga pasti akan lihat lebih banyak lagi film-film yang lebih menggugah ya Mas Bio ya. Iya. Kalau saya sendiri belajar bahwa kepuasan manusia harusnya mengenal Allah itu sendiri sih Mas Yud. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau kasih pendapat atau ide bisa di live chat, kita mengundang Bapak Ibu untuk sharing juga supaya kita sama-sama diperkaya dari film-film pendek ini ya. Silakan. Oke, admin silakan video yang kedua. Hey!
Oke, tanpa kata ya, tapi bisa menyentuh hati, bisa menyentuh apakah Anda baik-baik saja? Iya. Jangan-jangan kita juga broken. Ya, ada yang raise hand, Mas Pio, apakah? Tahan nanti dulu aja Oh, ya. tahan dulu ya, tahan dulu Pak dulu saja. Budiarto. Iya. Kita akan melanjutkan dulu dengan yang lain. Ya. Ya. Dear friend, saya ceritain tentang kamu ke seseorang. Dia sangat peduli sama kamu. Kamu kayaknya belum kenal dia. Tapi saya mengenalnya cukup dekat. Dan semakin saya bergaul dengannya, saya rasa dia semakin mengerti diri saya. Dia cukup terkenal. Faktanya, 2,2 miliar orang di dunia ini anggap dia teman dekat mereka. Tapi bahkan 7 miliar teman pun gak akan cukup. Enggak, karena orang ini ingin berteman denganmu juga. Ini hal yang 100% nyata. Dan dia sebenarnya orang yang paling bisa dipercaya yang saya kenal. Saya share ke dia tentang beberapa hal yang paling menyakitkan dan juga kegagalan saya. Dia menolong saya melewati banyak hal, bikin saya jadi lebih kuat. Dan saya tahu dia akan lakukan yang sama untukmu. Bahkan waktu kamu lewatin masa-masa tersulit dan tergelapmu, dia akan tetap dekat, memberikan damai dan ketenangan. Ini adalah teman yang luar biasa keren. Dia ciptain dunia, mati buat kita, dan bangkit kembali. Semuanya buat kamu, supaya kamu kembali. Gak ada yang bisa nandingin itu. Kamu cuma perlu minta aja. Saya gak mau memaksa. Dia tahu kalau cinta sejati gak pernah dipaksain. Jadi, kita punya pilihan. Mantap sekali. Dari 3 video ini saya dapat pelajaran bagus nih malam ini, Mas Yudo. Nah, saat kita puas mengenal Allah, kadang dalam hidup itu banyak luka yang menghancurkan kepuasan itu. Tapi saat kita kembali kepada Allah, kita dapat ketenangan dan kita dapat kedamaian itu. Ya, sangat dalam sekali. Merinding saya, Pak. Ya, saya yakin juga peserta kita, penonton kita malam hari ini juga, mereka juga pasti merasakan hal yang sama gitu ya. Ada banyak yang kasih komentar di live chat, Mas Pio. Kayak tadi film Broken itu ada yang komentar bahwa klip tanpa kata yang menyentuh jiwa. Ada juga yang bilang film Broken bagus, pesannya sampai healed people. Jadi orang yang sudah dipulihkan, memulihkan orang lain, seperti dari saudara Ernip. Oke, yang ketiga, Yosafat Marsaya, film yang ketiga itu bicara tentang Yesus adalah jawaban. Ya, film-film ternyata bisa menyentuh hati, menyentuh jiwa ya. Apakah ada film lagi, Mas Pio? Masih banyak kayaknya ya? Masih banyak sekali, Mas Yudo. Kita akan lanjut ke slide-nya dulu. Oke, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin atau tertarik untuk mengakses video-video yang tadi diputar, silakan akses ke channel YouTube dari YesIS Indonesia ataupun dari situsnya yesis.com. Kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Dedi, ini copyright-nya gimana? Boleh dibuat bahan khotbah atau tidak? Menurut saya boleh, Pak. Bahkan dari YesIS juga mengencourage kita untuk menggunakan bahan-bahan mereka. Kalaupun kita kebingungan bagaimana cara menggunakannya, mereka juga akan membantu kita untuk menggunakannya. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Oke, kita lanjut ke film selanjutnya. Oke, Jesus Film Project. Pelayanan ini sangat terkenal dengan film Yesus yang berlatar kitab Lukas, yang tersedia dalam ribuan bahasa. Kali ini kita akan melihat beberapa video lain yang disediakan dari Jesus Film Project. Oke, kita akan mulai dari video pertama.
Kamu, lihat matamu, pandang matamu, berbintik, berwarna-warni, masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat. Dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa. Dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati. Kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu. Dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu. Dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Oke, ada banyak cara ya ternyata untuk memperkenalkan Yesus itu berperan dalam kehidupan manusia. Oke, kita akan lanjut saja ke animasi selanjutnya. Kalau ini berdasarkan cerita Alkitab. Nah, mungkin beberapa Bapak Ibu akan relate dengan cerita ini. Silakan admin putarkan.
Allah yang Maha Tinggi, kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Pergi dari sini, kau tukang sihir, tinggalkan kami. Pergi dari tempat ini, tinggalkan kami. Pergi dari sini. Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Ada yang bilang agak serem kalau buat anak sekolah minggu. Iya Pak, matanya sangat Iya, menarik betul. sekali. Tapi Giginya. kalau buat anak remaja mungkin bisa ya, karena buat diskusi ya. Maksudnya mereka di-challenge gitu. Iya, Seru. Ada lagi nggak? ada lagi. Tapi sebelum kita masuk ke cuplikan panjangnya, kita akan lihat latar belakangnya dulu, behind the scene dari proses pembuatan animasi yang berikut ini. Oke, silakan admin. The Jesus Film Project is excited to share our newest animation project, Chosen Witness, a short animated film that proclaims the good news of Jesus through the experience of Mary Magdalene. To create an animated film, artists begin by building the animated movie layer upon layer to create a powerful film experience. The first layer is a rough animated storyboard of a script. The next layers are concept designs for the film's setting and characters. Live actors are used to capture motion for our animated characters. Our director, Dom Carolla, found creative ways to hold motion capture sessions with actors in the middle of a pandemic. The first of these was held outdoors. Here's our actress stumbling on a back patio in Orlando. And here's that same stumble in our first century village in Palestine. The second motion capture session was held in a large soundstage with minimal crew and social distancing. Here's our actor playing Jesus at his arrest, and here is the computer rendering of that performance. Meanwhile, the animators' computers are alight in their studio, even though they are actually working from their homes. They're working hard paying attention to every detail in this production. The value of this project lies in the fact that by using our existing Jesus Film audio assets, we will quickly have this vivid, powerful portrayal of Jesus in as many as 250 languages, so it can be experienced by many people around the world. Mantap sekali Mas Yudo. Ya, contoh kerja
yang new normal ya. Iya, tadi dia komputernya nyala di kantor, tapi mereka bekerja dari rumah. Itu satu cara kerja yang new normal banget gitu. Nah, kita akan nonton film fullnya nggak, Mas? Ya. Pergilah. Kamu tidak dikehendaki di sini. Maria. Kuasa setan, keluarlah dari tubuh wanita ini. Dia mati. Maria, anak perempuan Ibrahim. Dia baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana hal ini terjadi? Ini suatu mukjizat. Sejak hari itu, saya menjadi pengikutnya. Saya ingin melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah. Mengapa engkau makan dan minum bersama penagih pajak dan orang-orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tapi hanya orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Jangan buta. Pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Orang-orang mengaguminya. Mungkin dia benar. Saatnya kita menemui orang Galilea itu. Apakah aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Tangkap dia. Apa yang kamu inginkan pagi-pagi ke sini? Kami mendapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut rakyat di seluruh Yudea sampai ke sini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar, mengaku dirinya Al-Masih dan Raja. Raja? Apa kau Raja Bani Israel? Engkau sendiri mengatakannya. Kami tidak mempunyai raja, tapi kaisar. Kami memiliki hukum, dan dia harus dihukum mati karena dia telah menyatakan dirinya anak Allah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Lepaskan dia, dia adalah Al-Masih. Bebaskan dia. Jika engkau membebaskan dia, engkau bukan teman kaisar. Menghujat dirikan dia, bunuh dia, salibkan dia. Salibkan dia. Berbahagialah kamu ketika kamu dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah karena anak manusia. Bersukacitalah dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya pahalamu besar di surga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Kasihilah musuhmu.
Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkah bagi yang mengutukmu. Berdoalah bagi yang menganiayamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Berilah jika orang meminta kepadamu. Jangan memintanya kembali. Perbuatlah apa yang kamu inginkan orang lain perbuat untukmu. Tunjukkan salah satu dari mujizatmu. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ampunilah mereka, Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Batunya terguling. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Mereka telah mengambil junjunganku. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maryam. Guru. Janganlah memegangi aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Engkau masih hidup, junjungan. Pergi dan sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaraku. Ruh Allah ada padaku, karena dia telah memilihku untuk membawa kabar baik kepada kaum miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan bagi para tawanan dan menyembuhkan yang buta, memberi pembebasan bagi yang tertindas, dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Melihat junjungan. Aku telah melihat Al-Masih. Penggunaan aset yang tepat. Maksudnya kayak tadi dibilang kan ini sedang pandemi gitu, dan itu tadi pertama dia pakai animasinya, cara bikin animasinya pun jarak jauh gitu ya. Dan saya juga dengar suaranya ini benar-benar pakai yang film Jesus yang dulu ya. Jadi walaupun adegannya agak berbeda sedikit, tapi mereka menggunakan aset suara yang
seperti di film yang lama gitu ya. Jadi ingat waktu kita dulu latihan Blender ya di Sabda ya. Ya. pakai aset yang benar gitu, pakai aset yang sudah ada bisa dipakai berulang kali untuk animasi yang berbeda gitu. Ya itu sangat menarik. Ya, selain Gimana, dari Mas Rio? sisi teknis, ada poin pelajaran yang aku dapat sih, Mas Yud. Iya. Poin pelajarannya adalah setiap orang itu mempunyai cara untuk mengenal dan menjadi murid Yesus itu sendiri. Nah, diharapkan sih melalui bahan-bahan yang tadi sudah sempat kita tonton bersama dan beberapa halaman link akses yang bisa Bapak Ibu nanti dapatkan, harapannya sih melalui bahan-bahan ini kita juga dapat mengenal Yesus lebih baik dan dapat membagikannya supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus. Oh iya. Oke. Nah, Kita mau nonton apa lagi nih, Mas? Oke, sebelum kita nonton yang selanjutnya, berikut adalah alamat yang bisa Bapak Ibu Saudara akses. Silakan akses di channel YouTube Jesus Film ataupun di situsnya jesusfilm.org. Nah, ini film dari thestoryfilm.com atau .org, nanti bisa dicek di halaman terakhir. Tapi intinya ini juga sama, bagaimana kita menceritakan Yesus itu atau perjalanan Yesus atau Alkitab dalam sebuah narasi dan visual. Nah, silakan admin putarkan. Inilah satu cerita yang menjawab pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam kehidupan dan memberi tujuan serta makna yang abadi. Inilah kisah yang menginspirasi semua kisah lainnya. Ini kisah nyata yang mendefinisikan setiap kita. Inilah kisah itu. Bagaimana semua dimulai? Seperti semua kisah, ini awalnya dimulai dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Ia berfirman dan segala sesuatu menjadi ada. Dengan firman, galaksi muncul dengan bintang-bintang dan planet-planet. Bumi dirancang bagi kehidupan untuk berkembang. Semua yang Allah buat sangat baik dan selalu sempurna. Puncak ciptaan Allah adalah laki-laki pertama dan perempuan, Adam dan Hawa. Allah percayakan semua yang Ia ciptakan kepada anak-anak yang dikasihinya dengan satu aturan. Mereka tidak boleh makan buah dari satu pohon yang telah ditentukan. Mereka hidup dalam ketaatan yang penuh kasih, menyembah Allah sebagai Bapa surgawi mereka dan menikmati harmoni yang sempurna dengan ciptaan satu sama lain dan dengan Allah. Memperhatikan dunia kita saat ini, jelas damai yang abadi tidak ada. Kekacauan, perang, penyakit, masalah, kita masing-masing punya andil dalamnya. Apa yang salah? Dimulai saat seorang malaikat jatuh bernama Setan, iri hati pada Allah dan bertekad untuk menghancurkan ciptaan yang sempurna. Setan dalam rupa seekor ular menggoda Adam dan Hawa agar meragukan kebaikan Allah dan memberontak pada perintahnya. Dalam ketidaktaatan mereka makan buah itu, dan damai pun hilang, yang membawa kepada dosa dan kematian yang masih melanda kita saat ini. Jika mau jujur, kita sama dengan Adam dan Hawa. Kita semua memberontak pada Bapa Surgawi, membuat hati kita menjadi takut, bersalah, dan malu. Tubuh kita lelah dengan kesakitan, penyakit, dan kematian. Bumi menderita dengan badai, bencana, dan malapetaka. Lebih buruk lagi, dosa telah memisahkan kita dari Allah, menyebabkan pemisahan yang kekal, pemisahan yang menyedihkan yang disebut neraka. Kejatuhan ke dalam dosa telah menjadi bencana. Itu tidak terhindarkan, tidak ada cara untuk memperbaikinya, membuat kita semua bertanya-tanya, apakah ada harapan? Kasih yang mendorong Allah untuk menciptakan kita juga mendorongnya untuk mengutus seorang juru selamat yang akan memperbaiki kembali segala sesuatu. Setelah berabad-abad Allah menyatakan secara rinci tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian juru selamat. Semua dalam Alkitab menunjuk ke juru selamat ini. Hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi sebagai Allah anak untuk memenuhi janji itu. Ia lahir secara ajaib karena ibunya seorang perawan. Sama seperti kita, Yesus dibesarkan dan menjalani kehidupan di bumi. Namun tidak seperti kita, Yesus tidak pernah berdosa dan selalu menaati Bapa. Ketika berusia 30-an, Yesus mulai mengajar di seluruh Israel, mengarahkan orang kepada kerajaan Allah dan melakukan banyak mujizat.
Beberapa tahun kemudian, ia dituduh dan dijatuhi hukuman mati yang menyakitkan di kayu salib. Dengan penuh kasih, ia menyerahkan hidupnya yang sempurna sebagai korban untuk membayar upah dosa manusia. Dia jalani kematian yang sempurna, mengambil tempat kita yang tidak bersalah untuk yang bersalah. Tapi kuburan tidak dapat menahan Yesus. 3 hari kemudian, Allah membangkitkan Yesus. Yesus kalahkan dosa dengan mati di kayu salib dan kalahkan kematian dengan bangkit dari antara orang mati. Hari ini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja dan Hakim atas seluruh ciptaan. Inilah kisah penyelamatan yang Allah rancang. Dia undang kita melalui pertobatan dan iman untuk membuat kisah penyelamatannya menjadi kisah yang kita percayai dan darinya kita hidup. Saat kita lakukan, semua akan berubah. Dan sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan? Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus untuk penyelamatan, Allah telah berjanji untuk pulihkan hati dan bebaskan Anda dari belenggu dosa. Sebab Allah adalah pengasih, baik, penyayang, pengampun, berhati lembut, dan benar. Allah juga telah berjanji untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Suatu hari nanti akan ada langit dan bumi baru yang selamanya bebas dari dosa. Segala sesuatu yang menyebabkan kesakitan dan kesedihan akan lenyap. Allah juga telah berjanji akan bersama kita selamanya. Ketika percaya kepada Yesus, hubungan Anda dengan Allah dipulihkan karena Yesus telah menutup dosa. Mengenal Allah yang penuh kasih ini dimulai hari ini dan akan terus selamanya. Karena kisah Allah tidak pernah berakhir. Anda dapat jadikan kisah Allah sebagai fondasi hidup Anda sekarang dengan cara akui kebutuhan Anda akan penyelamatan Allah. Minta pengampunan dosa Anda. Percaya Yesus Kristus akan menyelamatkan Anda. Ikut Yesus dalam iman mulai saat ini. Inilah kisah Allah. Apa Anda akan jadikan sebagai kisah Anda? Ya, Mas Pio. Ini dari tadi kita nontonnya film animasi terus yang wow ya, yang bikin wow terus ya. Ya ini soalnya kebanyakan tadi tentang pemulihan begitu ya. Iya, dan cara kita mengenal Allah juga, Mas Yuda. Itu benar satu sejalan dengan tema kita ya bulan ini ya, spiritual wellness gitu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan atau memulihkan keadaan kita, memberi kita kebugaran rohani kecuali kita sendiri gitu ya. Iya. Ya. Apakah ada film dari produksi yang sama ya, Mas? Sebenarnya ada, Mas Yudo. Tapi mungkin waktu. Nah, masih ada beberapa film-film lain yang harus kita lihat juga. Oke, ya. Silakan, Mas Pio. Oke, silakan admin. Oke, silakan Bapak Ibu bisa akses film-film lain dari The Story Film. Di situ ada Penciptaan, Jatuh, Selamatkan, dan Pemulihan. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih banyak lagi. Kita akan lanjut ke film selanjutnya, Lumo. Lumo merupakan tafsir visual dari keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dialog film ini menggunakan teks Alkitab secara verbatim, kata per kata. Ya, silakan. Mari kita akan lihat cuplikan videonya. Lumo is a groundbreaking multi-language biblical resource that is transforming the way people engage, discover, and study the life of Jesus through the Gospels. For the first time, the complete unabridged text of Matthew, Mark, Luke, and John have been faithfully brought to life in visual form, revolutionizing the way we experience the Bible by combining a compelling cinematic portrayal of the life of Jesus with translated word-for-word scripture. Lumo films are the Gospels for the visual age. He asked him, "Do you want to get well?"
Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Lumo is currently available in a multitude of translations and languages, with many more to come. It's being used by ministries around the world to spark powerful encounters with God's Word. Many people are experiencing Scripture in their heart language for the very first time through this stunning, visually compelling format. Jesus answered, todo el que beba de esta agua, जो व्यक्ति मेरा दिया हुआ जल पिएगा,谁喝我所赐的水，فلن يعطش إلى الأبد. Lumo is reaching hearts far and wide, from North American churchgoers to rural African villagers. It's providing a new way to engage with Scripture, taking the greatest story ever told into the visual age. For more information on available languages and the latest Lumo updates, visit lumoproject.com. Yang ini cukup berbeda ya Mas Yud ya dari video-video yang sebelumnya. Kalau video-video yang sebelumnya itu apa ya? Ada sedikit dramatisasi lah untuk masing-masing scene-nya. Tapi kalau yang ini beneran berlatarkan dari narasi Alkitab yang divisualkan. Jadi menurutku kita bisa membaca dan mendengar Alkitab itu secara langsung. Gimana Mas Yud? Iya, aku pernah baca tentang Lumo. Jadi Lumo ini tidak hanya memakai teks Alkitab verbatim gitu, kata per kata gitu. Karena itu dia bisa dipotong per ayat, per pasal gitu untuk sekali baca gitu. Jadi videonya itu per 5 menit kalau nggak salah ya, 3 menitan gitu. Jadi untuk sekali baca. Dan juga ketika filmnya ini dibuat itu mereka pengen memberikan satu pengalaman sinematik yang sangat bagus gitu. Jadi cara pengambilan angle-nya, terus juga cara aktornya bergerak dari satu angle ke angle lain. Jadi mereka memberikan satu gambaran Alkitab yang bisa diterima bukan diterima tapi sinematik yang mumpuni begitu. Lumo juga tersedia dalam berbagai bahasa, diantaranya bahasa Indonesia, dan memiliki beberapa jenis pembagian. Silahkan akses link di bawah ini, lumo.sabda.org, untuk pengalaman interaktif dengan fitur-fitur yang disediakan. Nah, berikut layout situsnya. Silakan admin klik karaoke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lompat perikop per perikop dengan sangat cepat. Dan kita bisa yang mulia, baca, dengar, dan nonton sekaligus. Suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang. Cara ini cukup efektif untuk kita dapat mengakses firman Tuhan melalui visual karena pembagiannya dalam durasi yang sangat efisien, kurang dari 5 menit. Nah itu. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya saja, Mas Yudo. Oke, silakan. Oke, selanjutnya adalah Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan menceritakan satu kisah tentang Sang Pencipta atau pemilik alam semesta dan rencananya untuk menyelamatkan umatnya serta melayakkan mereka untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan terangnya. Mari kita lihat cuplikannya. Kepada siapakah Allah memberitahukan berita kedatangan Al-Masih ke dunia? Sang Kaisar? Orang-orang kaya dan terkenal? Para pemimpin agama? Tidak. Mereka yang menerima berita menggemparkan ini dulu adalah para gembala miskin yang membesarkan domba untuk dipersembahkan di Yerusalem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga ternak mereka di padang waktu malam. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan cahaya kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Mereka pun sangat ketakutan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik bagimu, yaitu kabar yang mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Al-Masih, junjungan kita. Inilah tandanya, kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan kain bedung dan berbaring di palungan."
Tiba-tiba bersama malaikat itu banyak sekali tentara sorgawi memuji Allah dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan di hati Allah." Lalu malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala itu dan kembali ke sorga. Para gembala itu berkata, "Mari kita ke Bait Lahim melihat semua yang terjadi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka pun segera pergi, lalu mendapati Maryam, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Setelah mereka melihat bayi itu, mereka memberitakan kepada orang-orang apa yang dikatakan oleh malaikat mengenai anak itu. Semua orang yang mendengar apa yang diceritakan oleh gembala-gembala itu merasa heran. Betapa luar biasanya kisah yang harus diceritakan oleh para gembala itu. Sang penyelamat telah lahir, kami melihatnya. Malaikat memberitahu kami bahwa dia Al-Masih, sang junjungan yang ilahi. Paduan suara malaikat bergema, Sang Al-Masih telah datang. Beberapa orang mempercayai cerita para gembala itu, namun kebanyakan tidak. Sang raja yang ulang tahunnya membagi dua sejarah dunia telah bergabung dengan umat manusia. Setelah 8 hari, tibalah waktunya bagi bayi itu untuk dikitan. Mereka menamainya Isa, seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka. Ini sama seperti Lumo ya, latar belakang ataupun narasinya dikutip dengan ayat-ayat. Oke, ini kita juga ada bukunya ya Mas ya? Ada. Oh, yes. Admin silakan share screen dulu. Video ini juga dilengkapi dengan alat bantu yaitu picture book, study guide sama coloring book. Tapi untuk sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian belum bisa akses karena masih dalam tahap pengerjaan. Harap-harap tahun ini bisa selesai dan bisa digunakan. Mohon doanya ya. Tapi untuk videonya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di situs kami raja.sabda.org dan di channel YouTube-nya Raja Kemuliaan. Oke, mungkin kita akan mutarkan satu film lagi yaitu Kingston saja. Dari Kingston Comics ya? Ya. Nah, sebelumnya mungkin Mas Yudo bisa cerita. Kingston itu apa Mas Yudo? Iya, Kingston itu berasal dari komik Kingston Comics. Jadi ini adalah hasil karya dari penerbit Kingston Comics di Amerika. Mereka membuat satu presentasi tentang cerita Alkitab yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu yang mereka bagi ke dalam 73 buku. 72 buku dari Kejadian sampai Wahyu dan satu buku tentang ringkasan seluruh cerita itu gitu. Nah, di komiknya itu kita di Sabda juga sudah menerjemahkannya, bisa diakses di comic.app. Dan itu Bapak Ibu bisa mengakses komik-komik yang sudah kami terjemahkan itu 72 buku, 2.000 halaman, 10.000 panel, dan juga ada digambar oleh 44 artis komik yang juga menggambar bagi DC Comics dan Marvel Comics. Jadi ini sangat sangat menarik untuk remaja dan juga untuk orang dewasa. Anak-anak juga bisa mengenali karena mereka juga gaya gambarnya itu seperti gaya gambar Marvel Comics gitu. Jadi ini gambarnya full color dan itu sangat menarik. Nah ini mungkin animasinya itu berasal dari komik ini ya Mas Pio ya? Iya, tapi sebelum kita masuk ke animasi, silakan admin putarkan video klip yang pertama dulu dari Kingston Comics. The best-selling book of all time. The most translated manuscript of all time. The most cherished work of all time. The most read volume of all time. Now, the most complete graphic adaptation of all time. The Kingstone Bible. The beginning. The Patriarchs. The Ten Commandments. The Judges. The Kings 1.
The Kings 2, The Exile, The Prophets, 400 silent years, then the Christ. The letters and the revelation. Action, adventure, romance, doctrine, history, the future. The Kingstone Bible. Own it today. Jadi ini di Instagramnya Sabda Ilsa, itu kita sedang adakan kuis Alkitab gitu, yang berhadiah itu komik-komik ini gitu Mas Pio. Jadi siapapun bisa ikut dan juga bisa memenangkan paket dari Kingston Comics ini gitu. Ya, mari Bapak Ibu gerakkan anak-anaknya, gerakkan anak generasi-generasi di bawahnya untuk mengikuti acara dari Sabda Kingston Comics. Oke, nah itu tadi baru bercerita tentang komiknya ya Mas Yuda. Tapi kita akan melihat satu cuplikan promo untuk trailer animasinya. Silakan admin. Alkitab memuat kisah tentang Allah. Dialah yang menciptakan surga dan bumi yang kita lihat sekarang ini. Kamu tidak mungkin mati. Allah berduka atas dosa dan pemberontakan manusia. Dia memutuskan untuk memusnahkan semua manusia dengan mendatangkan air bah dahsyat atas seluruh bumi. Allah membuat banyak mukjizat besar untuk menunjukkan bahwa Dialah yang membebaskan mereka. Selama Yesus berada di sini, di dunia, Dia menunjukkan kepada orang-orang bagaimana menaati Allah dan mengasihi sesama. Oke, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian akses bahan-bahan dari Kingston Indonesia. Ada 73 komik dan ada 20-an video yang tersedia saat ini dan akan bertambah karena sebagian video sedang tahap dubbing dan editing. Doakan juga untuk prosesnya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di alamat di bawah ini kingston.sabda.org dan Comic App. Jangan lupa di sana juga ada bagian yang menarik yaitu Comic Zone, di mana di setiap halaman komik ada rekomendasi bahan-bahan terkait dan ayat-ayat yang berhubungan. Iya, jadi bisa PA dengan komik ya Mas ya? Iya. Oke, kita akan ke slide paling terakhir saja. Ya, demikianlah presentasi dari saya, Pio, dari Sabda Media. Harap beberapa bahan atau film-film yang sempat kita tonton tadi menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang terakhir, bukan hanya menonton, harapannya melalui firman Tuhan ini, bahan-bahan ini menjadi alat atau cara untuk generasi milenial engage atau terlibat dengan Alkitab, atau mereka bisa mendalami Alkitab dengan lebih baik. Berikut ada iklan sebentar dari Pak Dino. Apa itu Badeno? Badeno itu singkatan dari baca, dengar, nonton. Ya, itu singkatannya. Tapi, apa itu Badeno? Jadwal baca Alkitab setahun? Nggak cuma itu, Badeno lebih dari itu. Jadi, apa itu Badeno? Badeno itu metode membaca Alkitab. Betul nggak? Badeno bukan sekedar metode. Oh ya, lebih dari metode. Jadi, apa itu Badeno? Badeno itu revolusi cara membaca Alkitab dengan multimedia. Bukan hanya sekedar membaca dengan teks, tetapi membaca dengan audio dan visual. Cocok untuk zaman now. Wow, aku mau tahu dong. Pengen tahu apa itu Badeno?
Ya, Bapak Ibu bisa belajar juga menonton dengan Badeno ya, badeno.sabda. Dan itu bisa belajar itu nggak lagi menyulitkan gitu atau membosankan, tapi bisa dengan fun, bisa dengan multimedia yang mendukung begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga tidak bisa menonton banyak film yang sudah disediakan gitu karena waktu. Tapi semua film-film yang sudah ditonton dan yang belum kita tonton bersama itu sudah ada di situs The Well gitu, akan dipasang di sana supaya semua orang bisa menonton dan juga menemukan resource film-film yang bisa dipakai buat pelayanan dan juga untuk pendalaman Alkitab secara pribadi. Ya, Bapak Ibu yang mau stay silakan stay. Tapi kalau Bapak Ibu ada acara lain atau mau beristirahat malam, silakan, kami persilakan untuk lanjutkan acaranya. Oke. Ya, acara kita sudah selesai. Saya Yudo, saya pamit undur diri. Dan kalau mau stay, silakan admin akan putarkan film untuk kita semua. Alkitab memuat kisah tentang Allah. Pada awalnya, bahkan sebelum waktu diciptakan, Allah sudah ada. Dialah yang menciptakan surga dan bumi yang kita lihat sekarang ini. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah memisahkan terang dari kegelapan. Lalu jadilah terang dan pagi. Itulah hari pertama. Lalu Allah membuat cakrawala dan memisahkan air di bawah cakrawala dan air di atasnya. Dia menyebut cakrawala itu langit. Ini adalah hari kedua penciptaan. Allah berfirman, "Biarlah air yang ada di bawah langit berkumpul menjadi satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak." Allah menyebut tanah yang kering itu daratan dan kumpulan air itu lautan. Kemudian Allah berfirman, "Biarlah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan berbiji menurut jenisnya, dan pohon-pohon menghasilkan buah yang berbiji di dalamnya." Itulah hari ketiga penciptaan. Pada hari keempat, Allah berfirman, "Biarlah ada terang di cakrawala langit untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah itu menjadi tanda untuk menunjukkan musim-musim, dan untuk hari-hari dan tahun-tahun, dan biarlah itu menjadi penerang di cakrawala langit untuk memberikan terang atas bumi." Itu adalah hari keempat. Allah menciptakan seluruh isi alam semesta, mulai dari matahari sampai bintang-bintang. Pada hari kelima, Allah berfirman, "Biarlah air dikerumuni oleh makhluk hidup, dan biarlah burung-burung berterbangan melintasi cakrawala langit." Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup di dalam air, serta segala burung bersayap menurut jenisnya. Lalu memerintahkan mereka berkembang biak dan memenuhi lautan, dan kepada burung-burung agar berlipat ganda di bumi. Pada hari ke-6, Allah berfirman, "Biarlah bumi menghasilkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan ternak, binatang melata dan binatang-binatang liar, masing-masing menurut jenisnya." Jadi, pada hari ke-6, Allah menciptakan semua binatang di bumi. Pada hari yang sama, Allah membentuk makhluk lain dari debu tanah. Kepada makhluk ini, Allah menghembuskan nafas kehidupan, dan makhluk itu menjadi jiwa yang hidup. Allah menyebut makhluk yang baru itu manusia, dan menamainya Adam. Allah mengamati segala sesuatu yang telah dibuatnya dan berfirman, "Itu sangat baik." Allah memberikan kepada manusia itu Firdaus. Itu adalah taman yang disebut Eden. Allah memberi pekerjaan kepada manusia untuk merawat taman tersebut. Di tengah-tengah taman itu, Allah menanam pohon kehidupan yang memberikan kehidupan kekal. Dia juga menanam pohon yang lain, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah memberitahu manusia itu, dia boleh makan dari pohon manapun yang ada di taman. Tetapi dia juga memberi peringatan, "Kamu jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab jika kamu memakannya, kamu pasti akan mati." Allah membawa binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara kepada Adam untuk melihat nama apa yang akan dia berikan kepada mereka. Allah merasa tidak baik bagi Adam jika dia sendirian. Allah membuat Adam tertidur lelap, dan ketika dia tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya. Dari tulang rusuk ini, dia membentuk perempuan pertama. Allah membawanya kepada laki-laki itu. Adam menamai istrinya yang cantik itu Hawa. Dia akan menjadi ibu dari semua umat manusia. Mereka hidup bersama di taman itu, dan mereka sangat-sangat bahagia.
Ada makhluk lain yang ingin menjauhkan manusia dari sukacita Allah. Dia adalah Lucifer atau setan. Seorang malaikat yang memberontak melawan Allah dan telah diusir dari surga. Dia datang kepada Adam dan Hawa dalam taman itu dalam rupa seekor ular. Benarkah Allah berkata, kamu tidak boleh makan dari pohon manapun yang ada di taman ini? Kami boleh makan buah dari pohon manapun di taman ini, tetapi tidak dari pohon yang ada di tengah taman ini. Kami tidak boleh menyentuhnya, atau kami akan mati. Kamu tidak mungkin mati. Allah tahu, jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Dia, mengetahui yang baik dan yang jahat. Kedua manusia tersebut memakan buah yang terlarang itu. Dan sebagai akibatnya, dosa masuk ke dunia melalui ketidaktaatan mereka. Sekarang mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka ketakutan. Namun, sekalipun dosa baru pertama kali masuk ke dunia, Allah telah menyediakan pengorbanan bagi mereka. Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi manusia dan dosa mereka. Allah juga mengusir Adam dan Hawa dari taman. Namun, Dia berjanji bahwa seorang penyelamat akan datang dan menghancurkan setan. Akan ada permusuhan antara kamu dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Untuk memastikan manusia tidak kembali ke Taman Eden, Allah menempatkan seorang malaikat di pintu masuknya. Jumlah manusia semakin banyak dan bumi dipenuhi oleh kekerasan. Allah berduka atas dosa dan pemberontakan manusia. Dia memutuskan untuk memusnahkan semua manusia dengan mendatangkan air bah dahsyat atas seluruh bumi. Akan tetapi, ada satu orang yang berkenan di hadapan Allah. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal yang sangat besar. Allah membawa sepasang binatang dari setiap jenisnya kepada Nuh untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Allah mendatangkan air bah ke atas bumi, dan semua makhluk hidup yang tidak berada di dalam bahtera, baik manusia maupun binatang, tenggelam. Allah menyelamatkan pasangan binatang dari masing-masing jenisnya beserta Nuh dan keluarganya. Allah berfirman kepada Nuh dan keluarganya, "Beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. Dari satu keluarga ini muncullah semua bangsa di bumi. Namun sekali lagi manusia memutuskan untuk tidak menaati Allah." Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi dan bertambah banyak, tapi manusia tidak menaati perintah Allah. Bukannya menyebar ke seluruh bumi, mereka malah menetap di dataran subur bernama Babel. Mereka memilih mulai membangun menara raksasa untuk membuat nama mereka terkenal. Kita tidak membutuhkan Allah untuk memimpin kita. Kita akan membangun kota dan menara yang hebat di sini. Mereka memiliki seorang pemimpin bernama Nimrod yang mendorong mereka untuk memberontak. Allah turun ke atas menara Babel dan mengacaukan bahasa mereka. Tidak hanya satu, mereka sekarang memiliki banyak bahasa. Dan orang-orang yang berbicara bahasa yang sama mulai pergi bersama-sama ke seluruh bumi. Rencana Allah untuk menebus umat manusia dimulai dengan memilih satu orang, Abraham. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Allah menjanjikannya keturunan sebanyak bintang di langit. Salah satu dari keturunannya itulah yang nanti akan menjadi kurban bagi dosa seluruh dunia. Ketika Abraham berusia 100 tahun, anak laki-laki yang dijanjikan Allah kepadanya lahir. Akan tetapi, Allah kemudian menguji Abraham. Bawa anakmu dan korbankan dia sebagai kurban bakaran. Abraham taat. Dia percaya Allah akan membangkitkan anaknya dari kematian. Tepat ketika Abraham akan mengorbankan anaknya, Abraham, jangan lakukan apa-apa kepadanya. Abraham melihat ke sekitarnya dan mendapati seekor domba jantan sehingga dia dapat mengorbankannya kepada Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan aku, karena kamu tidak menahan diri untuk mengorbankan anakmu. Abraham dan anaknya mempersembahkan korban bakaran yang telah Allah sediakan. Keturunan Abraham menjadi sangat banyak sesuai dengan janji Allah. Musibah kelaparan memaksa mereka pindah ke Mesir, dan di sana mereka terus bertambah banyak. Sementara mereka di Mesir, mereka ditindas dan diperlakukan dengan kejam oleh penguasa Mesir. Pada waktu yang tepat, Allah membangkitkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat banyak mukjizat besar untuk menunjukkan bahwa Dialah yang membebaskan mereka. Allah memberikan sekumpulan hukum khusus, 10 perintah Allah, bersama hukum-hukum lainnya tentang bagaimana mencintai Allah dan memperlakukan sesama manusia. Sekalipun umat itu telah melihat Allah melakukan mukjizat demi mukjizat, mereka tetap tidak mau taat kepada hukumnya. Mereka justru menyembah ilah-ilah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagian besar dari mereka berkata tidak mau menaati hukum Allah yang telah Dia berikan melalui Musa. Sebagian raja dan pemimpin mereka mengasihi dan menaati Allah. Raja-raja lainnya memilih untuk mengikuti ilah-ilah palsu dan memimpin rakyatnya untuk menyembah berhala.
Akan tetapi, karena Allah mengasihi mereka, Dia mengutus para nabi kepada umatnya. Mereka adalah orang-orang yang diutus Allah untuk mengubah hati manusia agar menaati Allah. Umat yang telah dipilih Allah dan dipakainya untuk menyatakan diri kepada dunia, tidak mau mendengarkan nabi-nabinya, sekalipun Allah telah berulang kali mengirim nabi-nabi itu kepada mereka. Akhirnya, Allah mengirim raja yang jahat dan pasukannya untuk menghancurkan kota istimewa mereka serta bait tempat mereka menyembah Allah. Umat pilihan Allah menjadi tawanan di negeri yang jauh sebagai hukuman atas dosa mereka karena menolak Allah dan perintah-perintahnya. Sesuai dengan janjinya, Allah membawa kembali umatnya ke tanah perjanjian setelah 70 tahun. Allah kembali mengirim nabi-nabi dan guru-guru untuk mengajarkan cara hidup yang seharusnya. Datang masa 400 tahun tanpa pewahyuan firman Allah. Ketika Allah tidak mengutus nabi-nabinya lagi, peradaban Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung menjadi sangat kuat dan menguasai sebagian besar Timur Tengah, tempat tinggal umat Allah. Pemerintahan Romawi bangkit untuk memerintah dan pasukan mereka menaklukkan Yunani, Israel, dan banyak negara lain. Pada masa yang sempurna dalam sejarah ini, Allah mengutus kurbannya yang sempurna ke dunia. Tidak akan seperti darah kambing atau sapi yang orang-orang persembahkan demi dosa mereka. Ini akan menjadi pengorbanan Allah, sebuah pengorbanan ilahi yang akan menghapus semua dosa dunia. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Dari awal, sejak laki-laki dan perempuan pertama, setiap orang yang telah berbuat salah akan dijangkiti oleh dosa. Untuk alasan itulah, Allah harus membawa kurban tanpa dosa ke dunia. Ini berarti harus ada kurban manusia yang tidak terjangkiti oleh benih-benih dosa manusia. Allah membawa kurban yang sempurna ke dalam dunia dengan cara yang unik. Allah memilih seorang perempuan muda yang istimewa, seorang perempuan yang masih perawan, sehingga anak itu tidak dibenih dari manusia berdosa. Roh Kudus dari Allah datang kepada perempuan muda bernama Maria dan membuatnya mengandung. Aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Kelahiran anak istimewa ini diumumkan oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi untuk orang-orang yang berkenan padanya. Nama anak itu adalah Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah seorang anak yang istimewa. Dia telah mengajar para pemimpin agama waktu itu. Sesuai waktu Allah yang sempurna, dia dibaptis dan mulai menggenapi bagiannya dalam cerita untuk menunjukkan kepada manusia seperti apa Allah itu. Dan untuk menjadi kurban bagi dosa dunia, setan muncul kembali seperti ketika dia muncul kepada Adam dan Hawa. Aku dapat memberimu semua kerajaan dunia dengan segala kekayaannya, hanya jika engkau menyembah. Sembahlah Tuhan Allahmu, dan kepadanya saja kamu melayani. Yesus mulai mengajar laki-laki, perempuan, dan anak-anak tentang cara hidup yang dikehendaki Allah. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Diberkatilah mereka yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Selama Yesus berada di sini, dia menunjukkan kepada orang-orang bagaimana menaati Allah dan mengasihi sesama. Apa yang sudah kamu lakukan kepada orang-orang yang paling kecil ini, kamu sudah melakukannya kepadaku. Jika kamu telah melihatku, kamu telah melihat Bapa. Dia juga menunjukkan seperti apa Allah itu. Dia memberi makan banyak orang, dia menyembuhkan orang sakit, dia berjalan di atas air. Dia bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Hah? Anak laki-laki itu hidup? Hanya Allah yang dapat melakukan mukjizat seperti ini. Dia mengasihi dan memberkati anak-anak. Dia menceritakan kepada orang banyak tentang surga. Dia menceritakan kepada mereka tentang neraka. Suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jaringnya ke dalam air. Utuslah Lazarus kepada saudara-saudaraku untuk memperingatkan mereka agar tidak pergi ke tempat yang mengerikan ini. Dia bahkan mengusir setan-setan keluar dari manusia. Ketika Yesus berkata bahwa dia adalah Allah, para pemimpin agama menjadi sangat marah. Yesus diadili dengan curang dan difitnah dengan tuduhan yang tidak benar. Dia dicambuk, dipukul, dipaku hidup-hidup di atas kayu salib. Di sana, dia mati. Ya Bapa, terimalah rohku. Setan, para pemimpin agama, dan orang-orang Romawi, dan dosa kita, semua itu yang telah membunuh Yesus. Mereka pikir dengan membunuhnya, mereka dapat menghentikan ajarannya dan tujuan Allah. Tetapi mereka salah. Mereka justru menggenapi rencana Allah yang telah dirancangnya sejak semula di Taman Eden, untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan menyediakan kurban yang sempurna bagi dosa. Yesus adalah kurban sempurna yang tanpa berdosa. Dia membuktikan dengan bangkit dari antara orang mati. Setelah kematiannya, Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya
dan memberi mereka perintah akan memberitakan kepada orang lain tentang ajarannya, kehidupannya, kematian, dan kebangkitannya. Pergi dan muridkanlah semua bangsa. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, serta ajarlah mereka menaati semua yang telah aku perintahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku selalu bersamamu, bahkan sampai akhir zaman. Setelah dia meninggalkan dunia ini, para pengikutnya melakukan perintah itu dari banyak orang menjadi percaya. Setiap orang yang memanggil nama Allah akan diselamatkan. Aku ingin memanggil nama Allah. Aku juga. Yesus berkata bahwa dia akan kembali ke bumi. Saat dia kembali, Firdaus akan dipulihkan. Manusia, binatang, dan semua hal lain yang kita kasihi akan ada di sana. Akan ada langit dan bumi yang baru. Semua orang, tua maupun muda, yang mengikuti Yesus akan ada di sana selamanya. Akankah kamu bergabung? Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa dan malaikatnya, dan dia akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana kamu dapat mengenal Allah dengan mengikuti Yesus? Ikuti langkah-langkah ini. Katakanlah kepada Yesus, kamu menyesali hal-hal buruk yang telah kamu lakukan. Dan katakan kepadanya kamu ingin berbalik dari hal-hal tersebut dan berpaling kepadanya, supaya dia mengampuni dosamu. Mintalah Yesus untuk mengampunimu, dan katakan kepadanya kamu ingin mengikuti dia seumur hidupmu. Itu adalah komitmen yang besar. Jadi pastikan kamu bersungguh-sungguh. Berterima kasihlah kepada Yesus karena telah mendengar dan menjawab doamu. Bacalah Alkitab setiap hari, kisah tentang Allah, supaya kamu dapat mengerti dan mengingatkan dirimu sendiri tentang kebenaran sejati. Katakan pada seseorang yang mengasihi Yesus bahwa kamu juga telah memutuskan untuk mengikut Yesus, dan mulailah bersekutu dengan orang-orang yang juga mengasihi Yesus. Perkenalkan, saya Yulia, salah satu pendiri Yayasan Lembaga Sabda. Visi Sabda adalah IT for God, bahwa teknologi adalah dari Tuhan dan harus dipakai kembali untuk memuliakan Tuhan. Fokus Sabda adalah studi Alkitab. Sangat penting orang percaya memahami firman Tuhan dengan benar. Bekerja sama dengan banyak yayasan lain, Sabda mendigitalkan banyak Alkitab dan bahan-bahan biblika agar siapapun, kapanpun bisa melakukan studi Alkitab dengan bertanggung jawab. Sabda juga kaya dengan bahan pelayanan digital. Kami pun membangun banyak komunitas digital di internet agar siapapun bisa berbagi dan diperlengkapi. Semasa pandemi, kami juga mengadakan Sabda Live dan kelas-kelas diskusi online agar jemaat Tuhan terus belajar dan menjadi berkat. Semua produk Sabda gratis. Salam IT for God. Saya ingin menceritakan suatu kisah yang mengubah hidup banyak orang di seluruh dunia. Ini bukan dongeng. Namun ini adalah kisah dari Alkitab, yaitu firman Allah yang Maha Tinggi. Karena itu, cerita ini benar dan dapat dipercaya. Hanya ada satu Allah, dan dialah Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi lebih berkuasa daripada semua orang,
roh, pemuka agama, pemerintah, atau berhala yang disembah banyak orang. Ia sudah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu ada. Ketika Allah menciptakan, Ia hanya berfirman, dan semuanya jadi. Ia menciptakan segala yang ada di bumi dan di surga. Ia menciptakan benda yang tak kasat mata, seperti para malaikat. Malaikat adalah roh yang indah, yang menyembah dan melayani Allah di surga. Allah juga menciptakan benda-benda yang dapat kita lihat, matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, segala tumbuhan dan hewan. Akhirnya, Ia menciptakan seorang laki-laki dan perempuan seturut gambarnya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Ia berfirman, "Ini sungguh sangat baik." Allah menempatkan laki-laki dan perempuan itu di taman yang indah. Setiap hari mereka berjalan-jalan bersama-sama dan memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan dengan satu sama lain. Allah menyuruh mereka merawat taman itu dan menikmati semua yang ada. Ia memberikan kepada mereka satu perintah yang khusus. Ia berfirman, "Kalian boleh makan buah dari semua pohon di taman ini. Hanya ada satu pohon di tengah taman yang tidak boleh kalian makan buahnya. Jika kalian makan buah dari pohon itu, kalian akan mati." Hubungan laki-laki dan perempuan itu dengan Allah dan hubungan mereka satu sama lain sempurna. Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan seperti ini dengannya dan dengan sesama. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan yang indah dengan Allah dan dengan satu sama lain. Tetapi, ingatkah Anda dengan para malaikat yang diciptakan oleh Allah? Salah satu malaikat itu menjadi sangat sombong. Ia ingin menjadi seperti Allah dan menyuruh malaikat-malaikat lain menyembah Dia dan bukan Allah. Namun hanya ada satu Allah yang layak disembah. Karena itu, Allah mengusir malaikat yang memberontak itu dari surga. Malaikat itu kita sebut sebagai iblis. Allah juga mengusir semua malaikat yang menjadi pengikut iblis dari surga. Mereka adalah roh-roh jahat. Suatu hari, iblis menggoda perempuan itu untuk memakan buah dari pohon yang terlarang. Ia bertanya kepada perempuan itu, "Apakah Allah memang melarang kalian makan dari semua pohon di taman ini?" Perempuan itu berkata, "Tidak. Kami boleh makan dari semua pohon kecuali satu yang ada di tengah-tengah taman ini. Kalau kami makan atau menyentuhnya, kami akan mati." Namun iblis berkata kepadanya, "Kamu tidak akan mati, melainkan akan menjadi seperti Allah." Perempuan itu mendengarkan iblis dan makan buah itu. Kemudian, ia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya juga memakannya. Pada hari itu, mereka berdua berdosa. Dosa terjadi kapan saja ketika kita melanggar perintah Allah. Allah benar dan kudus. Ia harus menghukum kita ketika kita tidak menaatinya. Allah mengusir laki-laki dan perempuan itu dari taman, dan hubungan mereka dengan Allah putus selamanya. Seperti laki-laki dan perempuan itu, kita semua telah berdosa. Hubungan kita dengan Allah putus dan akibat dosa adalah hukuman kekal di neraka ketika kita meninggal. Kita tidak dapat hidup selamanya dengan Allah seperti rencana Allah sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan? Dengan berlalunya waktu, orang-orang di bumi semakin bertambah. Meskipun setiap orang berdosa,
Allah masih sangat mengasihi mereka dan ingin mereka memiliki hubungan dengannya. Allah memberikan 10 perintah Allah untuk ditaati. Perlu diingat bahwa Allah sempurna dan kudus. Jadi kita juga harus sempurna dan kudus untuk hidup bersamanya. 10 perintah Allah mengajarkan cara yang benar untuk berhubungan dengan Allah dan sesama. Beberapa perintah tersebut adalah jangan menyembah ilah atau Allah lain, atau membuat berhala. Hormatilah orang tuamu. Jangan berbohong. Mencuri. Jangan menginginkan milik orang lain. Atau berzina. Namun, tak seorang pun mampu menaati semua perintah tersebut. Setiap kali mereka berdosa, Allah memberi mereka kesempatan untuk mengakui dosa-dosa mereka dan mempersembahkan kurban sebagai ganti bagi hukuman atas dosa mereka. Kurban itu adalah curahan darah hewan yang tak bercacat celah. Ketika mereka mempersembahkan kurban, mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka, dan hewan itu mati untuk menggantikan mereka. Hanya dengan curahan darah, dosa seseorang dapat diampuni. Namun, seiring berlalunya waktu, hati mereka tidak lagi menyesali dosa-dosa mereka. Malahan kurban mereka hanya menjadi ritual yang tak berarti. Allah berfirman, "Aku sudah muak dengan kurban kalian yang hampa." Dengan menaati peraturan dan mempersembahkan kurban, orang-orang menyadari bahwa mereka tidak mampu kembali kepada Allah dengan usaha mereka sendiri. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Allah masih sangat mengasihi orang-orang di dunia ini. Karena itu, pada saat yang tepat, Allah mengutus Yesus untuk menunjukkan cara memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak tunggal Allah. Yesus adalah guru yang luar biasa. Orang-orang senang mendengarkannya karena ia mengajari mereka bagaimana kembali kepada Allah. Yesus adalah pembuat mukjizat yang berkuasa. Suatu hari, banyak orang datang untuk mendengarkan Yesus mengajar sepanjang hari. Karena orang-orang kelaparan, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, memberkati mereka, dan mulai membagikannya kepada orang-orang. Pada hari itu, lebih dari 5.000 orang makan dan kenyang. Yesus berkuasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Di saat yang lain, Yesus menyeberangi danau yang besar dengan perahu bersama para pengikutnya. Ketika Yesus tidur, ada badai yang besar. Para pengikut Yesus membangunkannya dan berkata, "Tuhan, kita hampir mati." Yesus berdiri dan berbicara kepada angin dan ombak. "Tenang, diamlah." Saat itu juga, angin dan hujan berhenti. Kuasa Yesus lebih besar dari alam. Ketika Yesus tiba di seberang, ia bertemu dengan orang yang kerasukan, yang tinggal di tengah-tengah kuburan. Ia dirasuki banyak roh jahat dan sangat berbahaya. Ketika Yesus melihat orang itu, ia juga sangat mengasihinya. Ia berbicara kepada roh-roh jahat itu dan berkata, "Keluar." Saat itu juga, roh-roh jahat meninggalkannya dan dia menjadi orang yang waras. Kuasa Yesus lebih besar daripada roh-roh jahat. Suatu hari, salah seorang sahabat Yesus sakit dan meninggal. Beberapa hari kemudian,
Yesus tiba di makam sahabatnya. Ketika ia melihat makam sahabatnya, Yesus mulai menangis. Yesus mendatangi pintu kubur dan berkata, "Sahabatku, keluarlah." Sahabatnya keluar dari kubur dan hidup. Kuasa Yesus bahkan lebih besar dari kematian. Yesus melakukan semua ini karena Ia mengasihi kita dan ingin kita semua kembali kepada Allah. Yesus adalah anak Allah dan guru yang luar biasa, serta pembuat mujizat yang penuh kuasa. Dan dari semua orang yang pernah hidup di dunia ini, hanya Yesus yang tidak pernah berdosa. Ia sendiri tidak layak dihukum karena dosa. Begitu banyak orang yang mengasihi Yesus. Namun, beberapa pemimpin agama cemburu pada Yesus. Mereka menangkapnya, mengadilinya, dan memutuskan untuk membunuhnya. Mereka meletakkan Yesus pada sebuah salib yang besar. Mereka memaku tangan dan kakinya ke atas salib. Pada saat Ia tergantung di salib, darah Yesus yang berharga menetes ke tanah. Ia berseru, "Sudah selesai." Yesus menjadi kurban yang sempurna dan yang akhir. Allah mengasihi kita dan mengizinkan Yesus mati di salib menggantikan kita. Yesus menanggung hukuman atas semua dosa kita. Hanya melalui curahan darah, dosa kita dapat diampuni. Seseorang harus membayar dosa kita. Sesudah Yesus mati hari itu, sahabat-sahabatnya mengambil jenazahnya dan menaruhnya di dalam kubur yang terkunci. Namun, ceritanya belum berakhir. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan selama berhari-hari menunjukkan pada banyak orang bahwa Ia hidup kembali. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Kemudian, Ia kembali kepada Bapa-Nya di surga. Yesus menggantikan hukuman kita dan sekarang menyediakan jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Hanya Dia yang dapat menunjukkan jalan kembali kepada Allah. Ketika Yesus masih di bumi, Dia bercerita. Seorang pemuda berkata kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku bagian warisanku." Pemuda itu pergi ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan uangnya. Sesudah uangnya habis, dia melakukan pekerjaan yang paling hina, memberi makan babi. Suatu hari, dia sadar. Ia berpikir, semua pegawai ayahku mendapat cukup makanan, tapi di sini aku sangat kelaparan. Aku akan pulang kembali kepada ayahku dan berkata kepadanya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak layak lagi untuk disebut sebagai anakmu. Tolong jadikan aku sebagai salah seorang pegawaimu." Jadi dia bangkit dan pergi kepada ayahnya. Namun ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia dan dipenuhi oleh belas kasihan kepadanya. Ia berlari kepada anaknya, memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada ayah. Aku tidak layak lagi untuk menjadi anakmu." Tetapi ayahnya berkata kepada para pelayannya, "Cepat, ambilkan jubah yang terbaik dan kenakan kepadanya. Kenakan cincin di jarinya dan sandal pada kakinya.
mari kita berpesta dan merayakan. Karena anakku telah hilang dan sekarang telah ditemukan kembali. Kita semua seperti pemuda tersebut. Kita semua telah berdosa dan meninggalkan Allah Bapa kita. Tetapi, seperti pemuda itu, kita bisa kembali kepada Allah. Kita semua harus meminta pengampunan atas dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah untuk memiliki hidup yang Dia inginkan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bersediakah Anda mengizinkan Yesus membawa Anda kembali kepada Allah? Hanya Yesus yang bisa membawa kita kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, Anda harus mengakui bahwa Anda telah berdosa kepada Allah. Anda harus percaya bahwa Yesus mati menggantikan hukuman yang semestinya Anda terima, dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni Anda. Anda harus percaya bahwa hanya Yesus yang dapat membawa Anda kembali kepada Allah dan memberikan hidup yang kekal kepada Anda sebagai anak Allah. Sejak saat ini, Anda harus mematuhi Yesus sebagai Tuhan Anda. Alkitab menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anda bisa datang kepada Allah seperti pemuda itu, yang kembali kepada ayahnya sambil berkata, "Ya Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Aku telah berdosa kepadamu dan aku menyesal. Aku percaya pada Yesus sebagai kurban yang sempurna untuk menanggung dosaku. Ya Tuhan, tolong ampuni diriku. Aku dengan senang hati bersedia mematuhi Yesus sebagai Tuhanku sejak saat ini. Terima kasih atas anugerah hidup baru dan kekal sebagai anak-Mu. Bagaimana jika Anda berseru kepadanya sekarang? Jika Anda sudah bersungguh hati berdoa kepada Tuhan, Anda sekarang menjadi anak Allah untuk selamanya. Allah ingin Anda memberitahukan kepada orang lain bahwa Anda adalah anaknya. Rencana Allah tidak hanya ingin membawa Anda kembali kepadanya, tetapi juga keluarga dan teman-teman Anda melalui Anda, supaya hubungan mereka dengan Allah dan sesama dapat dipulihkan. Menurut Anda, siapa yang perlu mendengar kisah ini? Ayo anak-anak, sudah saatnya kalian tidur. Baik, Bu. Tapi ceritain dulu ya. Aduh, itu lagi. Kapan kalian akan bosan mendengarkan cerita itu? Ayo, pasti kalian belum mau tidur kan? Enggak, Bu. Kami janji deh akan tidur setelah Ibu cerita. Kami nggak bosan kok mendengarkan cerita itu. Pokoknya, kami ingin tahu semua yang Ibu dan Kakek ingat. Iya. Baiklah, sekarang dengarkan ya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Isa kembali dari Gerasa, saat itu banyak orang berdesak-desakan untuk menemuinya. Nah, di antara mereka, ada seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Dia datang dan bersujud di kaki Isa. Lalu ia memohon kepada Isa,
Tolonglah, putriku satu-satunya sakit dan sekarang hampir mati. Aku mohon, datanglah ke rumahku, sembuhkanlah dia, supaya anakku jangan mati. Lalu pergilah Isa bersama Yairus menuju rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, datanglah seseorang dari rumah Yairus dan berkata, Putrimu sudah mati. Sudah terlambat. Kenapa harus merepotkan guru lagi? Tetapi ternyata sesuatu yang luar biasa terjadi. Isa tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dan ia berkata kepada Yairus, Janganlah takut, percayalah saja, maka putrimu akan sembuh. Ketika mereka sampai di rumah Yairus, Isa melihat banyak orang menangis dan meratap dengan sangat sedihnya. Lalu Isa berkata kepada semua yang ada di situ, Mengapa kalian menangisi dan meratapi anak ini? Ia tidak mati. Anak ini hanya tertidur. Mendengar perkataan Isa itu, mereka semua malah menertawakannya. Melihat itu, Isa menyuruh mereka semua yang tidak percaya untuk keluar dari dalam rumah. Lalu, Isa mengajak ayah dan ibu anak itu ke tempat ia dibaringkan. Isa memegang tangan anak itu dan berkata, Hai anak kecil, ayo, bangunlah. Yairus dan istrinya sangat terkejut melihat putri mereka langsung hidup kembali, berdiri dan berjalan. Mereka sangat takjub melihat mujizat yang dilakukan Isa. Tetapi Isa melarang mereka untuk tidak memberitahu seseorang pun tentang apa yang terjadi. Tentu saja, permintaan Isa untuk merahasiakan hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Karena penduduk di situ sudah mendengar bahwa anak Yairus sudah mati. Pada saat anak perempuan itu hidup dan keluar dari dalam rumah, semua orang menjadi sangat terkejut. Sehingga semua ingin tahu mujizat dan keajaiban apa yang sebenarnya telah terjadi. Kakek sungguh sangat gembira dan bahagia melihat putri kecil kakek dapat hidup kembali. Setiap kali kakek melihat ibumu, kakek selalu bersyukur karena ia mau datang ke rumah kakek beberapa tahun yang lalu. Tanpa Isa, ibumu tidak akan hidup kembali. Dan kakek tidak akan pernah melihat kalian berdua, cucu kakek. Isa ke rumah kakek benar-benar telah mengubah hidup kakek dan keluarga kita. Oh, kakek, itulah mengapa kami menyukai cerita ini. Baiklah anak-anak, sudah saatnya untuk tidur. Ayo, kita berdoa dan segera tidur. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Mengucapkan selamat malam dan kami akan akhiri acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.